Lalu langkah selanjutnya kita atur untuk pencahayaan, kita tambahkan lighting. Di sini lightingnya yang sudah ada itu ada tipenya point light. Kalau kita lihat di sini, kita bisa menggunakan prinsip fotografi, misalkan pakai 3 point lightings, jadi ada 3 titik lampu ya. Misalkan saya pakai yang spot dulu, yang pertama kita lihat di tampak atas. Kalau untuk penampakannya susah seperti ini, kita bisa atur di solid view. Kita bisa seperti ini ya. Di wireframe kita bisa atur dia kita bisa atur size cone-nya, blend-nya. Jadi kalau mau sambil lihat bisa dinyalakan di sini. Lalu untuk yang kainnya juga bisa kita atur materialnya. Kita bisa pindah lagi ke material untuk pengaturan objek. Jadi dia tidak terlalu mengkilat ya. Atau roughness-nya meningkat. Kita coba cek dari tampak kamera. Dari tampak atas, di sini terlihat sudah ada efek dari lampu ya. Kalau kita geser-geser bisa terlihat di sini tuh ada pencahayaannya. Nanti kita bisa atur jarak jaraknya mungkin nggak terlalu jauh, nggak harus sampai jauh, jadi cukup menyentuh objeknya aja. Kita bisa atur. Ini lampu pertama misalkan. Titik jatuhnya di luar ya, kita coba atur posisinya.
Oke, itu mungkin lampu yang pertama. Lampu yang kedua kita duplikat dari lampu pertama, Shift D, kita geser di sumbu X, kita rotasi ke sana. Kita bisa geser lebih dekat mungkin. Kita bisa atur turun ke bawah. Untuk yang lampu kedua ini mungkin bisa lebih terang, atau kita bisa coba eksplorasi dengan menggunakan jenis lampu yang berbeda. Di sini saya coba pakai area lights, lebih keras ya shadownya. Untuk lampu pertama juga mungkin apakah pakai area light saja. Untuk warna juga kita bisa atur. Kita tetap pakai spot boleh. Lampu yang pertama ini masih terasa terlalu keras ya shadownya. Lalu untuk lampu ketiga kita duplikat dari lampu ke satu atau kedua, kita shift D, tempatkan di belakang, di bawah kita ganti menggunakan point light. Warnanya mungkin kita bisa ganti sedikit. Coba render untuk mendapatkan hasil sementara dulu ya. Di sini kita bisa coba evaluasi dari hasil rendernya, apakah yang pertama motif kain batiknya sudah sesuai ukurannya, sudah scalable, skalanya sudah enak, apakah cukup besar, apa masih kurang kecil, dan lain-lain. Kita masih bisa atur. Ini masih bisa kita atur ya. Kalau ternyata masih kurang kecil, berarti skalanya kita naikkan. Kita coba lihat rendernya lagi. Lalu untuk tekstur-tekstur lainnya seperti tekstur kayu seperti ini, apakah sudah cukup betul? Kalau masih salah, kita masih bisa perbaiki dulu di sini. Lalu
untuk kesesuaian dengan material lainnya atau tekstur lainnya. Untuk yang kompor terutama di sini masih tidak senada ya dengan tekstur lainnya. Kita masih bisa atur lagi. Baik, saya akan coba atur dulu tanpa nanti videonya akan saya coba cepatkan ya di time lapse. Jadi ketika kita masuk mengatur semua material dan teksturnya itu secara PBR, ada baiknya material yang kita atur juga di sini menggunakan PBR image ya, agar masih nyambung dengan tekstur yang lain di sini. Di sini untuk material yang warna hijaunya, saya akan menggunakan green metal rust. Jadi mungkin kompor ini merupakan kompor lama. Lalu dia clear coat-nya dihilangkan. Kita pastikan dulu dia memiliki UV tekstur ya. Kalau belum, kita bikin select all seperti ini. Lalu tekan unwrap ya. Oke, kalau ada pemberitahuan seperti ini, berarti jangan lupa di object mode kita kita apply dulu skalanya. Dan kita bisa lihat untuk cara UV mappingnya, kita lihat di UV editor, masuk edit mode. Nah, disini bisa dilihat dia sudah punya UV ya di bagian atas. Oke, lalu di sini masih terlalu mengkilat. Di
Di sini ada yang akan dipakai lagi untuk normal map-nya. Untuk yang normal map, jangan lupa dia color space-nya adalah non color. Terus shift A, masuk ke vektor, kita pilih normal map, color itu color, lalu normalnya ke normal. Lalu saya coba untuk spekularnya mengambil dari tekstur yang ada. Di sini ada ras spek, ini berarti kita pakai untuk spekular. Spekular juga sama, non color data. Lalu kita pilih, ini saya geser dulu biar tidak terpilih ya. Color ke spekular. Untuk bagian yang lain, ini juga belum ada UV mappingnya. Kita select seperti ini, select all, lalu di unwrap. Sama juga bagian ini, kita pilih semuanya, lalu tekan unwrap. Bagian satunya juga. Oke, untuk settingannya mungkin kurang lebih seperti ini. Spekular tadi menggunakan itu, untuk roughness juga kita bisa coba menggunakan tekstur. Di sini ada rough, artinya roughness. Kita drag, kita atur lagi posisinya. Roughness juga menggunakannya non color. Lalu klik ke roughness, kita lihat efeknya ya, ternyata di sini tidak sama sekali tidak mengkilat ya roughnessnya. Itu karena dia hitungannya adalah metal yang berkarat. Tapi kalau misalkan kita lebih suka sedikit mengkilat, misalkan ada bagian-bagian yang lebih mengkilat, berarti roughness-nya tidak menggunakan yang ini, kita cabut lagi ya. Nah, jadi masih menyisakan bagian-bagian yang ter-highlight seperti ini juga boleh. Kalau roughness-nya 0, berarti dia betul-betul glossy, kita bisa atur. Misalkan seperti itu. Kalau saya lebih suka ada bagian-bagian yang reflektif seperti ini. Oke, coba lihat lagi secara keseluruhan apakah materialnya sudah cukup blending dengan area lainnya di sini. Apakah lighting juga sudah oke. Lalu untuk kompor yang bagian silver juga kita bisa menggunakan material dari PBR-nya ya. Untuk yang silver, kita pilih dulu material silver di sini. Ini tadi salah drop ya, harusnya ini yang green itu di yang hijau.
lalu saya drag and drop. Di sini ada color, ini betul-betul berkarat. Kalau kita coba drag ke sini, nah ini ya, ini belum punya UV, jadi kita harus bikin dulu. Untuk area-area yang belum memiliki UV ya harus kita bikin UV-nya. Ini efek dari hasil UV yang tadi ya. Kita bisa pilih silver di sini, lalu klik select. Berarti hanya terpilih area yang merupakan material silver saja. Kita bisa cek di sini untuk UV-nya, UV dari si silver itu. Atau kita mau coba unwrap ulang, tekan U, unwrap seperti ini. Jadi sekarang UV untuk bagian material silvernya sudah betul ya. Kalau tadi kan sebelum di unwrap ulang seperti ini masih salah karena UVC silver ini masih mengikuti settingan yang hijau tadi. Jadi ada kalanya kalau aneh seperti ini kita pilih klik silver di sini, lalu klik select di sini. Dia hanya memilih semua area yang punya material silver, lalu kita unwrap ulang di sini, kita tekan U, unwrap. Dia akan membetulkan seperti ini ya. Tapi memang kalau untuk materialnya ini sangat-sangat ekstrim ya, jadi sangat-sangat berkarat gitu. Tapi nggak apa-apa deh, saya cobain misalkan dengan anggapan materialnya bukan karat tapi tumpahan dari lilin-lilin misalkan seperti itu ya. Lalu metaliknya sama saya dihilangkan, jadi dia tidak mengkilat seperti metalik. Lalu clear coat juga sedikit dihilangkan, roughness-nya mungkin ditambah. Lalu yang dipakai lagi misalkan normal map, klik di sana, jangan lupa pilih normal map, lalu normalnya ke normal, di sininya non color, kita bisa atur strength-nya seperti itu. Spekularnya juga tetap ada. Nanti kita cek masing-masing objek ini apakah sudah memiliki UV. Kita kalaupun aneh kita bisa UV ulang. Kita pilih di objek mode, kita pilih ke edit mode, lalu tekan U lagi untuk unwrap. Jadi ini ada pemberitahuan, berarti harus di apply dulu. Ctrl A scale, Ctrl A scale gitu ya, masing-masing bagiannya. Ini juga Ctrl A scale, ini juga Ctrl A. Ini sepertinya belum ada UV ya, jadi kita select semua, pilih U, unwrap. Ini juga select semua, pilih U dan unwrap. Ya, ternyata sudah betul. Untuk bagian yang ini kita cek, Ctrl A, apply scale, kita masuk edit mode, select all, balik select all lagi, tekan U, lalu di unwrap ulang. Bagian yang dalam juga sama, select all, tekan U, unwrap. Oh, ini belum di apply. Oke, kalau hasilnya masih jelek seperti ini, misalkan kita unwrap-nya menggunakan U, lalu pilih Smart UV Project ya, bisa juga seperti itu. Nanti bagian-bagiannya akan terpecah seperti ini, yang menghasilkan
hasil UV yang lebih bagus. Kalau ini juga masih salah sebetulnya yang ini, karena aneh jadinya semua tekstur tertarik seperti itu ya. Jadi masuk unwrap, pilih semua, select all, tekan U, pilihnya Smart TV Project seperti ini, klik OK. Kalau masih salah berarti secara struktur kemungkinan besar kita coba cek ya, ternyata di sini ada solidify juga. Ya belum kita atur. Misalkan 0,001 ya, dia tipis 0,005 misalkan, terlalu ya 0,002. Nah, itu ya, jadi yang bikin aneh itu adalah solidify-nya. Solidify ini bisa kita apply saja. Juga sama ya, sebetulnya masih anehnya di sini sedikit, tapi tidak terlihat juga. Oke. Itu kira-kira untuk perbaikan atau penyesuaian tekstur dan pengaturan lampunya. Jadi dalam tahap ini kadang-kadang kita bekerja pindah-pindah tahap gitu. Jadi ketika sedang melakukan setting lampu, pencahayaan seperti tadi, seperti yang ini gitu ya. Kita sedang mengatur lampu, oh ternyata kok pencahayaannya kurang enak di bagian lain gitu ya. Teksturnya misalkan berdampak juga ke teksturnya, kok ternyata jadi kurang enak nih gitu ya. Kita coba cek dari tampak final shotnya, kita atur tekstur seperti tadi gitu ya. Dari sini kita tiba-tiba loncat lagi ke pencahayaan dan lain-lain. Baik. Untuk settingan lampu, pencahayaan, dan material tekstur lainnya, saya rasa cukup dulu. Kita selanjutnya akan masuk ke tahap rendering. Baik, terima kasih.